algoritma, pendekatan metode, atau penggunaan fungsi-fungsi dan teori lainnya ya. Dengan dasarnya itu adalah perhitungan secara matematis, gitu ya. Yang kedua, komponen utama yang kedua dari ilmu komputer itu adalah teknik rekayasa ya. Teknik rekayasa untuk melakukan perancangan sistem komputasi itu sendiri ya, sistem komputasi ya, meliputi bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya bagaimana penerapan rancangan dan dari teori itu sendiri. Nah, yang kita pelajari di sini tentang teori bahasa otomata itu merupakan masuk pada kategori komponen utama. Jadi komponen utama di sini adalah model dan gagasan yang mendasar mengenai komputasi itu sendiri. Ya. Nah, secara teoritis, teman-teman, kalau kita belajar tentang ilmu komputer, itu tidak hanya terdiri dari satu bidang ilmu ya, bukan hanya terdiri dari satu disiplin ilmu, tapi juga terkait dengan beberapa bidang ilmu. Di antara yang pertama di sini kita sebut sebagai bidang ilmu biologi, gitu ya. Para ahli biologi itu mempelajari tentang neural network. Nah, neural network, mungkin kalau bicara tentang teori bahasa otomatis, kita bicara tentang teori bahasa itu sendiri, bagaimana bahasa itu terbentuk ya. Kalau teman-teman mengamati anak bayi ya, di sini ada yang punya anak bayi di rumah. Anak bayi, anak balita. Tidak ada ya. Tidak ada yang punya anak bayi balita di rumah ya. Sebentar ya, saya share screen, saya lupa share screen. Oke. Gitu ya. Kalau Anda pelajari bagaimana seorang bayi itu belajar untuk berbicara, gitu ya. Ketika seorang bayi belajar berbicara, bagaimana dia menghasilkan kata pertamanya mama, gitu ya. Ketika dia belajar pertama menghasilkan beberapa huruf menjadi satu kata, dua kata, kemudian menjadi beberapa kalimat sekaligus. Bahkan nanti kalau dia sudah umur-umur anak-anak, dia mulai membahasakan dengan kalimat yang banyak, gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa belajar? Itu sebenarnya pada dasarnya adalah adanya pembelajaran yang terjadi pada jaringan otak anak-anak ya, jaringan otak manusia. Nah, kalau ahli biologi itu mempelajari tentang neural network, tentang jaringan otak manusia. Nah, sebenarnya ahli biologi ketika konsep model dan gagasan teori dari neural network itu juga menjadi salah satu bagian dari pengembangan ilmu komputer. Yang berikut lagi yang tidak kalah penting ya, yang masuk dalam kategori mendukung ilmu secara teoritis, mendukung ilmu komputer itu sendiri adalah insinyur elektro, gitu ya, orang-orang elektro. Orang-orang elektro dengan pemahamannya tentang sirkuit ya, tentang switching ya. Nah, kalau kita bicara tentang pengolahan komputer dan bagaimana data-data itu diolah dengan menggunakan komputer atau perangkat keras, pada dasarnya kita sudah tahu ya bahwa mesin itu hanya memahami bahasa mesin. Bahasa mesin itu ya terdiri dari bilangan biner ya, hanya terdiri dari 0 dan 1, gitu ya, atau hidup dan mati, on, off, gitu ya. Jadi ketika orang elektro mempelajari tentang switching itu adalah sebuah tools pada hardware yang fungsinya itu adalah untuk melakukan pergantian status, gitu ya. Pergantian status sinyal. Satu sinyal mungkin dari 0, dia bisa switch ke 1, dari 1 bisa switch ke 0 ya. Kalau Anda sering membuka komputer, kemudian melihat perangkat-perangkat dari yang menyusun dari sebuah PC, sebuah komputer itu sendiri, kita ketahui itu ada motherboard, ada kartu memori, kartu grafis, RAM, dan sebagainya, yang pada dasar secara fisik itu adalah hardware yang
secara fisik kita lihat ada sebuah papan sirkuit ya, papan PCI gitu ya. Kalau dalam sebuah papan PCI di situ tentunya itu terdiri dari rangkaian elektro, di mana rangkaian elektro di sini sebenarnya pada dasarnya adalah memberikan sinyal on dan off, memberikan sinyal 0 dan 1 ya. Kalau kita gunakan komputer, kita gunakan text editor, ketika kita tekan keyboard A itu ya, secara otomatis langsung timbul atau langsung tampil huruf A di monitor gitu ya. Mungkin kalau secara kasat mata kita pikir, oh sebenarnya tidak ada proses ya, tapi sebenarnya ada proses panjang yang dilalui, dimana ketika ada pergerakan kita menekan tombol A, maka ada sinyal yang diberikan, sinyal input yang diberikan untuk diberikan dari keyboard, diinputkan ke bagian motherboard, dari motherboard ke bagian CPU untuk melakukan pengontrolan dan penggunaan pada output, mengirimkan sinyal lagi ke monitor ya untuk menampilkan huruf tersebut ya. Walaupun kita tahu bahwa tentunya kecepatan komputer itu adalah kecepatan cahaya ya, satuan yang paling tinggi derajatnya, yang paling cepat derajatnya itu adalah satuan cahaya ya. Jadi 1 detik ada berapa nanodetik ya? 1000 ya, 1000 nanodetik gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya itu ada proses switching. Nah, proses switching ini itu sebenarnya ilmu yang bukan ilmu komputer murni, tapi itu adalah bidang ilmu elektro ya, yang fungsinya di sini tujuannya adalah untuk mendesain suatu hardware. Yang berikut, ilmu yang mendukung ilmu teori, ilmu komputer itu sendiri adalah matematikawan ya. Orang yang bekerja berdasarkan logika. Gitu ya. Jadi semuanya itu harus sesuai logika, sesuai aturan, ada fungsinya, ada rumusnya, gitu ya. Orang-orang matematika ya. Jadi berdasarkan aturan, gitu ya, berdasarkan logika. Dan tidak kalah pentingnya lagi itu adalah ahli bahasa ya. Kalau kita bicara linguistik ya, bagaimana ahli bahasa itu menyelidiki tentang tata bahasa untuk natural language. Bentar, ada yang masuk nih. Efrem Nino. Ya, sambil mungkin kita lagi menjelaskan ini, katakanlah juga bisa sambil bisa mengecek ya, yang kehadiran yang sekarang lagi stay juga ya. Kemudian atau nanti di akhir pertemuan itu ya. Kemudian yang berikut di sini, jadi kalau kita ahli bahasa ya, kalau kita memahami natural language mungkin bahasa kita sehari-hari ya, tapi orang perlu memahami tentang struktur tata bahasa dari natural language, baru sebenarnya dia mulai paham dengan benar bagaimana penggunaan bahasa pemrograman atau sampai kepada bahasa mesin. Itu ya. Kalau kita belajar di bahasa pemrograman ketika menggunakan algoritma, ketika kita menggunakan prosedur if ya. Kalau if berarti harus ada and if. Kalau if ada if lagi berarti seharusnya kita pakai else ya. Jadi if, else baru and if. Ya, sebenarnya itu ada rumusnya, ada modelnya gitu ya. Ada modelnya sehingga membentuk kalau kita belajar bahasa ada aturannya gitu ya. Kalau kalimat bahasa Indonesia yang baku berarti ada SPOK-nya ya. Oke, sebentar ya, saya turunkan AC dulu. Ya, yang berikut dalam teori bahasa dan otomata itu ada yang disebut dengan finite state automata dan ekspresi reguler ya. Finite state automata dan ekspresi reguler atau FSA ya. Kalau kita sering singkat familiarnya finite state automata itu adalah FSA dan ekspresi reguler ya. Pada awalnya FSA dan ekspresi reguler itu dikembangkan berdasarkan pemikiran dari neural network dan switching circuit gitu ya. Jadi kalau finite state automata sampai bisa menghasilkan sebuah mesin otomata
dengan menggunakan bahasa regular, di mana mesin otomatanya disebut dengan FSA, itu sebenarnya berdasarkan gagasan atau model atau dasar pemikiran bagaimana neural network, jaringan saraf dengan switching circuit gitu ya. Jadi orang biologi dan orang elektro ya, yang sebenarnya konsepnya itu diambil dari situ ya. Ya kalau Anda belajar sekarang, misalkan penggunaan algoritma, ada algoritmanya algoritma Ancoloni, ada algoritma genetik gitu ya. Jadi dengan berdasarkan bagaimana orang bisa merancang sebuah algoritma gitu. Bagaimana orang bisa membuat sebuah algoritma. Ya kalau mungkin anak kita S1 kita masih mikir bagaimana menggunakan algoritma itu ya. Tapi mungkin nanti Anda naik tingkatan lagi S2, S3, Anda menemukan bahkan profesor, Anda mulai menemukan ya bagaimana membuat sebuah algoritma. Ya sebenarnya itu dari konsep pemikiran yang secara dari konvensional dengan kehidupan real, orang bisa kalau orang bisa membuat sebuah model atau membuat sebuah gagasan, maka dari cerita atau dari fakta atau dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan real, orang bisa mengambil sebuah konsep sehingga bisa membuatkan sebuah gagasan atau sebuah model ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah baca tentang algoritma Ancoloni, algoritma genetik, kemudian ada PSO dan sebagainya. Kalau algoritma Ancoloni, ant itu kan semut ya, koloni semut, koloni semut. Jadi singkat cerita, kalau dalam kehidupan nyata, semut itu, teman-teman pernah perhatikan semut ya, semut itu ketika dia menuju dari satu tempat ke tempat sumbernya, biasanya kan dari sarangnya menuju ke tempat sumber itu, misalkan pengambilan makanan gitu ya, dia mengumpulkan makanan pada satu titik tertentu ke tempat sarangnya. Teman-teman lihat ya, itu semut itu pasti jalannya berbaris. Ada yang pernah lihat semut berbaris? Ya. Kalau tidak ada ya, nanti datang ke Stikom ya, siapa tahu di tembok-tembok ini ada semut, saya kasih tunjuk nanti ya. Ya, jadi ketika Anda pernah lihat semut ya, kenapa semutnya itu jalannya berbaris gitu ya. Nah, penemu dari algoritma Ancoloni ini ketika dia lihat, oh ternyata semut ini ketika dia menuju dari sarangnya, menuju ke titik pengambilan makanan atau titik pengumpulan makanan, itu dia akan melalui baris itu saja. Nah, apa yang membuat, apakah ada instruksi, atau apakah ada tanda, atau apakah ada sesuatu sehingga semut itu tetap mengikuti jalan itu. Nah, ternyata dari ahli biologi gitu ya, kalau binatang-binatang itu apa? Dari ahli biologi ya. Ketika dipelajari, ternyata semut itu kenapa melalui baris itu? Jadi ketika pada saat pertama proses pencarian gitu ya. Ketika pada saat pertama proses pencarian, semut itu dia menyebar gitu ya. Dia menyebar untuk mencari ini titik pengumpulan makanan. Halo? Ya, dia mencari titik pengumpulan makanannya di mana? Ya, sorry, ada orang lewat jadi saya halo. Dia mencari titik pengumpulan makanannya di mana, gitu ya. Jadi pada saat pertama semut menyebar gitu ya. Kalau sudah lama-lama, ketika ada semut yang mendapatkan titik makanan gitu ya, titik makanan, maka ketika semut pertama dia ambil, kemudian dia jalan, simpan ke tempat makanan. Berikut lagi, pada saat diambil kan teman-temannya mulai ikut nih, teman-teman mulai ikut lagi. Jadi mereka jalannya berbaris. Nah, kenapa sampai jalan tertentu atau area tertentu itu yang lintasan tertentu itu yang sering dilalui semut? Karena ketika semakin banyak semut yang melewati alur itu, maka ada terjadi perubahan udara di lintasan yang lebih banyak dilalui oleh semut. Dengan lintasan yang lebih banyak dilalui semut itu menghasilkan udara yang panas, akhirnya membuat jejak gitu ya, membuat jejak sehingga semut-semut yang lain itu akan mengikuti jalur tersebut gitu. Nah, kalau Anda menggunakan algoritma Ancoloni untuk melakukan misalkan pencarian jarak terbaik atau pencarian lintasan terbaik dari titik A ke titik B. Pada saat pertama itu kan banyak lintasan gitu ya.
Tapi akhirnya lintasan yang paling baik adalah lintasan yang paling banyak diikuti atau yang paling banyak dilalui oleh orang. Maka itu adalah lintasan yang paling terbaik. Nah, itu konsep dari algoritma Ancoloni. Bisa diterima kan? Ini kayak saya cerita panjang. Bisa ya? Bisa. Iya. Atau selain algoritma Ancoloni, nah, jadi dengan konsepnya seperti itu, ketika orang melihat ketika orang melihat kasus secara real, bagaimana orang bisa membentuk sebuah metode, bagaimana membentuk sebuah gagasan, maka dia bisa menghasilkan sebuah mesin. Mesin itu disebut dengan mesin otomata. Jadi kalau kita gunakan algoritma, sebenarnya itu adalah mesin-mesin otomata yang prosedurnya sudah lengkap, aturannya sudah sesuai, gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu melakukan klasifikasi untuk melakukan klasifikasi sebuah data yang mengandung ketidakpastian. Oh, kamu bisa pakai algoritma Fuzzy. Kamu bisa pakai algoritma. Nah, bagaimana menciptakan sampai algoritma Fuzzy itu ada? Bagaimana menciptakan, oh ini konsep gagasannya harus seperti ini, gitu ya. Atau berdasarkan kebiasaan, gitu ya. Dengan kebiasaan itu bisa mempola sebuah aturan. Nah, tapi kalau bagaimana orang melihat dari studi kasus, orang bisa membentuk sebuah model atau gagasan, sebenarnya tahapannya dari itu ya. Oke, kita kembali lagi tentang finite state automata dan ekspresi reguler ya. Kalau finite state automata di sini tool yang sangat berguna dalam lexical analyzer. Coba ada yang di sini pakai komputer, teman-teman, atau pakai HP, coba search lexical analyzer. Apa itu lexical analyzer? Ada yang bisa jelaskan untuk kita? Silakan. Ada yang sudah dapat? Apa lexical analyzer? Ini tulisannya, lexical analyzer. Yang sudah dapat bisa langsung jelaskan? Atau baca untuk kita? Tidak ada ya? Coba Fatima. Sudah dapat belum? Lexical analyzer. Ini kok Ibu saya baca kok Ibu. Ya. Yaitu bagian dari kompilator yang No, I mean by your search. Oh. Oke, Ibu. Oke. Ya, jadi lexical analyzer itu adalah ini ya, compiler ya, atau kompilator ya. Jadi ketika Anda gunakan bahasa pemrograman, itu juga ada disebut dengan kompilator, gitu ya. Ketika Anda menggunakan mesin engine, sebenarnya di dalamnya adalah ada tool lexical analyzer gini. Lexical analyzer di sini adalah bagian dari kompilator. Kompilator ini menerjemahkan apakah struktur bahasanya itu sesuai dengan aturan atau tidak, gitu ya. Dan jadi sebagai kompilator yang mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token yang berupa unit terkecil, seperti unit terkecil dari nama, unit terkecil dari variabel, atau unit terkecil dari keyword ya. Oke, kalau ukuran ada gigabyte, ada terabyte, zettabyte, terabyte, gigabyte, megabyte. Ukuran yang paling terkecil apa? Satuan ukuran data yang paling terkecil. Ada yang tahu? Di bawah megabyte apa? Kilobyte. Di bawah kilobyte? Di bawah kilobyte apa? Bit. Di bawah kilobyte, byte, baru masuk ke bit ya. Bit. Oke. Nah, kalau kita bicara, kalau Anda kan sudah ambil mata kuliah sistem digital ya, di semester 2 ya.
Di situ Anda belajar bagaimana mengkonversikan, belajar tentang angka, bagaimana Anda mengkonversikan dari di mana Anda mengkonversikan dari misalkan dari desimal ke heksadesimal, dari bilangan okta ke bilangan biner, dari bilangan biner ke bilangan desimal, dan seterusnya ya. Ketika dari karakter Anda bisa mengkonversikan ke dalam bentuk biner gitu ya, atau yang secara standar itu dimuat dalam aturan Association Standard Information Interchange atau ASCII, di mana Anda bisa lihat standar kalau huruf A berarti itu kalau huruf A dikonversikan ke dalam bahasa biner itu berapa? Terdiri dari apa? Gitu ya. Misalkan di sini kalau huruf B diterjemahkan dalam bahasa biner berapa? Gitu ya. Ada yang tahu kalau A itu digit binernya berapa? Kalau huruf A dikonversikan. Ya, misalkan kalau nama Erna gitu ya. Nah, dengan lexical analyzer dia bisa tahu, oh, ini kata string Erna itu terdiri dari huruf E, R, N, A. Gitu ya. Kemudian dari E, R, N, A, dia pecahkan lagi unit paling terkecil gitu ya. Kalau E itu digitnya bilangan binarnya apa? 110, 110 gitu ya. Kalau bilangan binar berarti terdiri dari 8 digit atau 8 bit gitu ya. Dari 8 bit di sini kalau dia hurufnya Erna, maka dia bisa melakukan konversikan. Oh, ini ternyata ada terdiri dari 32 digit ya. Yang pasti itu terdiri dari on off gitu ya, untuk menampilkan sebuah karakter atau sebuah digit ya. Saya izin minum air dulu ya. Oke, jadi itu ya lexical analyzer. Jadi konsep kerja dari lexical analyzer di sini itu menerapkan yang namanya konsep dari finite set automata atau ekspresi reguler dalam teori bahasa dan otomata ya. Jadi kalau sistem penulisan kompilator itu secara otomatis bisa mentransformasikan ini ekspresi regulernya ke dalam finite set automata ya, dengan menggunakan penganalisa leksikal gitu ya. Nah, finite set automata dan ekspresi reguler itu sering digunakan atau itu menjadi konsep atau cara kerja ya. Finite set automata atau ekspresi reguler di sini dipakai pada text editor ya. Text editor yang Anda tahu apa saja? Coba. Aplikasi text editor yang sering Anda gunakan apa saja? Visual Studio Code, Notepad, Iya. Flash. Iya. Oke, seperti itu ya. Jadi Notepad itu juga bagian dari aplikasi text editor ya. Atau ketika Anda menggunakan bahasa pemrograman itu pasti ada text editornya. Siapa yang jawab tadi ini? Ferdinandus Fahik. Oke. Selain text editor juga pattern matching ya. Pattern matching di sini pencocokan dari pola ya. Pencocokan pola ya. Jadi ketika kita ketik pada saat Anda menggunakan tools program apa saja gitu ya, atau misalnya Anda gunakan mesin engine, sebenarnya itu bagian dari mesin finite set automata gitu ya, mesin FSA ya, menggunakan mesin FSA dan ekspresi reguler ya. Jadi ketika Anda baru ketik E, R, ya secara otomatis dia sudah punya himpunan yang ada kata ER-nya. Ketika kita ketik Erna, secara otomatis dia mengumpulkan data-data himpunan data-data yang memiliki kandungan nama Erna di dalamnya, gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada bagian pencocokan pattern recognition, gitu ya, atau pencocokan ya, pencocokan pola. Yang berikut adalah selain itu juga sejumlah pemrosesan teks. Anda gunakan Microsoft Word juga, itu pokoknya program apa saja yang ada teksnya, berarti itu ada
penggunaan mesin FSA ya. Mesin di sini bukan secara fisik mesin benda ya, tapi mesin di sini lebih yang kita artikan mesin di sini yang kita masukkan di sini itu mesin itu adalah sebuah konsep atau sebuah gagasan atau sebuah model gitu ya. Sebuah aturan ya, aturan produksi ya, atau program-program file searching, dan juga konsep matematis juga di dalam disiplin ilmu lainnya yang menerapkan yang namanya konsep logika gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang teori bahasa otomata ya, teori bahasa. Kalau teori ya tentunya akan menarik kalau bisa memberikan sebuah solusi ya. Jadi tanpa penerapan maka sama saja ya, buat apa mempelajari teori kalau tidak ada penerapan atau implementasinya. Jadi dari teori bahasa dan hasilkanlah sebuah otomata ya. Jadi teori itu bisa memberikan konsep, memberikan prinsip untuk menolong kita memahami perilaku dari suatu disiplin ilmu ya. Kalau bidang ilmu komputer itu topiknya luas ya, tentang perancangan mesin sampai ke bahasa pemrogramannya. Walaupun ada perbedaannya dari prinsip-prinsip dasar, kita bisa mengkonstruksikan apa itu model abstrak, gitu ya, model abstrak yang bisa kita angkat dari suatu permasalahan umum, kita implementasikan ke dalam perangkat keras ataupun dalam perangkat lunak ya. Oke, nah bicara tentang teori bahasa dan otomata, kita perlu paham dulu tentang konsep dari bahasa dan otomata itu sendiri ya. Jadi dalam konsep bahasa dan otomata itu ada banyak istilah-istilah ya. Yang pertama istilah dengan kata simbol ya. Istilah simbol. Simbol itu apa sih? Menurut Anda simbol itu apa? Ada yang bisa definisikan untuk kita apa itu simbol? Menurut kata-kata Anda gitu ya. Ada yang mau bicara? Silakan. Trisno ada dua ya. Silakan Ferdinandus. Simbol itu ke sebuah lambang begitu. Ya, simbol itu sebuah lambang ya. Oke, ada yang lain lagi? Kriviana Boko? Ada Bu. Oh, kok nama akunnya Trivana Boko? Oh, satu lagi aturan ya, kalau Anda join harus menggunakan nama lengkap Anda ya. Nih, sudah tidak aktifkan kamera kan, saya pasti panggilnya berdasarkan nama akun ya. Jadi kalau bisa nama akunnya sesuai dengan nama Anda ya. Oke, jadi simbol di sini adalah suatu entitas abstrak yang kita definisikan secara formal, seperti hanya kita tidak secara formal, tapi kita tidak bisa mendefinisikan kalau simbol itu berupa titik, garis pada geometri ya. Jadi intinya sebuah entitas abstrak yang merupakan yang kita bisa definisikan secara formal ya. Simbol A, simbol B gitu ya. Kalau dia dalam bentuk garis, bentuk logo, kita tidak ini simbol apa gitu ya. Kecuali kita sudah memahami secara formal ya. Misalkan kalau dia E silang, itu kita tahu ini simbol MT. Kalau dia sigma, bentuk sigma, kita sudah tahu ini kita bisa definisikan secara formal. Kalau dia tahu ya simbol sigma, oh kita bisa definisikan secara formal, oh ini sigma gitu ya, dan seterusnya. Kemudian selain simbol ada yang disebut dengan dalam konsep bahasa ada yang disebut dengan huruf dan digit gitu ya. Contoh dari simbol yang sering dipakai ya, huruf dan digit itu adalah bagian dari simbol ya. Kemudian ada istilah dalam teori dalam konsep bahasa itu ada disebut dengan string. String atau kata atau unta ya. Jadi string adalah suatu deretan berhingga yang terdiri dari simbol-simbol. Contohnya misalkan kita punya simbol A, simbol B, simbol C ya. Dari simbol-simbol ini kalau digabungkan ya, kalau dibuatkan dalam satu deret berarti membentuk sebuah string ya, string A, B, C, D
gitu ya. Sebuah string tentunya mempunyai jumlah, berapa banyak jumlah simbol yang digunakan dalam sebuah string. Misalkan stringnya itu adalah A, B, A, D, berarti panjang simbol yang digunakan itu adalah 4 simbol ya. Atau mungkin kita bisa namakan 4 digit gitu ya. Sebuah string bisa juga merupakan string kosong ya. Biasanya dinyatakan dengan simbol empty gitu ya. Ya kalau secara bahasa formal, kalau seperti ini kita bacanya empty ya, atau kita definisikan bahwa panjangnya adalah 0 atau isi dari string itu adalah 0 atau kosong gitu ya. Ya kalau dalam beberapa buku yang lain selain buku yang teori bahasa otomata dari Virar yang saya gunakan, itu ada yang menggunakan simbol lambda ya, simbol lambda seperti ini ya. Ya, oke. Selain dalam konsep bahasa ada yang disebut dengan simbol, huruf, digit, string, ada juga string kosong, ada juga istilah lain yang disebut dengan alfabet ya, himpunan berhingga dari simbol-simbol yang ada ya. Alfabet ya. Ya, kita semua tahu ya alfabet ya. Dan untuk memodelkan hardware dari komputer, maka kita kenal dengan yang namanya otomata. Jadi dari konsep bahasa, dari simbol, huruf, digit, string, alfabet, dari data alfabet tersebut, maka kita bisa memodelkan hardware untuk memperkenalkan namanya sebuah otomata. Apa itu otomata? Otomata di sini adalah suatu bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, gitu ya. Otomata artinya suatu objek, suatu entitas, suatu aturan, suatu metode, suatu gagasan yang bisa menerima input dan menghasilkan output, dan bisa juga melakukan penyimpanan secara sementara ataupun bisa membuat keputusan dalam mentransformasikan dari inputan yang diberikan untuk menghasilkan output, suatu output ya. Nah, dalam bahasa formal, sebuah bahasa formal itu kita definisikan bahwa itu adalah suatu abstraksi yang terdiri dari himpunan simbol-simbol yang bisa dikombinasikan menjadi suatu entitas. Nah, entitas ini kita sebut sebagai kalimat ya. Ya, meskipun kalau bahasa formal lebih sederhana dari natural language, berarti bahasa formal lebih sederhana ya, atau natural language lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa pemrograman ya. Tapi tentunya kita harus memahami dengan benar tentang bahasa formal itu sendiri, karena bahasa formal itu sebenarnya yang membentuk tentang tata bahasa dari bahasa pemrograman ya. Oke, sekarang kita masuk ke otomata. Apa itu otomata? Tadi kita mengatakan bahwa otomata itu adalah suatu bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital ya. Ya, kalau kita bicara komputer digital berarti konsepnya sudah luas ya dan sudah baku ya. Otomata itu sendiri kita sebut sebagai suatu sistem atau suatu mesin otomata itu kita sebut sebagai suatu sistem yang terdiri dari state set berhingga, state set yang tak terhingga ya, gitu ya, sejumlah berhingga state, gitu ya, di mana state itu menyatakan informasi mengenai inputan yang lalu, gitu ya. Ya kalau otomata, gitu ya, ketika komputer dalam keadaan hidup, berarti saya di state hidup. Kalau saya kasih perintah shutdown, berarti saya berpindah ke state komputer mati. Gitu ya. Komputer dalam keadaan hidup, kalau saya kasih inputan shutdown, berarti komputer dalam keadaan mati. Kalau AC-nya dalam keadaan hidup, kemudian state hidup ya, status ya, statusnya sekarang adalah dalam keadaan hidup, kemudian kalau saya kasih tekan tombol power 1 kali, maka posisi AC akan menuju ke state AC dalam keadaan mati, gitu ya. Nah, jadi otomata itu suatu sistem yang terdiri dari sejumlah berhingga state, di mana state itu memberikan informasi mengenai inputan yang lalu dan juga dianggap sebagai memori dari mesin. Dari inputan pada mesin otomata itu dianggap sebagai bahasa yang harus bisa dikenali oleh mesin, gitu ya. Bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Kalau AC bahasanya apa? Ada on, off, ada naikkan suhu,
ada swing gitu ya untuk fan-nya. Kemudian ada kalau AC juga ada modenya ya. Mode kalau saya tekan satu kali, modenya berpindah ke mode pertama. Saya tekan dua kali, modenya berpindah ke mode kedua ya. Ada mode kipas angin, ada mode apa namanya dingin, ada mode panas juga ya. Iya ya. Ada yang pernah ini pelajari ini sistem otomata yang bisa dioperasikan pada mesin AC ya. Gitu ya. Oke, apalagi kalau komputer. Kalau komputer berarti kompleks ya. Atau misalkan ketika Anda menggunakan mesin microwave, itu ya. Ketika Anda menggunakan yang semuanya serba digital gitu ya. Kalau komputer digital berarti itu ada otomatanya, gitu ya. Misalnya Anda gunakan, kalau mesin cuci digital gimana? Mesin otomatanya apa-apa saja. Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Ada yang pernah gunakan mesin cuci di sini? Basilius Charles. Mau jawab ya? Ada Ibu. Ya, silakan. Loh, tidak ada yang menjawab ya. Ya, kalau mesin cuci apa nih fungsinya? Paling untuk apa? Ada perintah apa saja? Perintah untuk mencuci, perintah untuk stop mencuci. Oh, silakan, Kri Sasian, silakan. Ya, Bu. Kalau mesin cuci fungsi untuk menyuci, Bu. Ada untuk putar, setelah waktu lama putarnya, Ibu. Ada untuk pengiring, peras. Itu saja, 4 saja. Saya kebetulan Ya, tidak ada mesin cuci di rumah, jadi saya tidak tahu. Ya, oke. Jadi kalau AC itu ada mesin otomata untuk ya ada otomatis untuk. Dan kalau kita menaikkan suhu, kalau kita di suhu 25, misalnya suhu 25, kalau kita berikan inputannya turun 1, berarti dia akan menuju ke state 26. Kalau saya kasih inputannya naik 1 kali, berarti dia kembali ke 25. Naik lagi 1 kali, berarti dia akan menuju ke 26, gitu ya. Kalau saya kasih lagi mesin otomatanya untuk mode ya, misalkan sekarang modenya dingin. Kalau saya tekan 1 kali, berarti modenya menuju ke panas. Kalau saya tekan 1 kali, modenya menuju ke kipas angin. Gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi itu kita sebut sebagai otomata. Gitu ya. Atau ketika Anda menggunakan ketika Anda menggunakan kipas angin, gitu ya. Kalau Anda menggunakan kipas angin, ya berarti itu masih dalam teknik otomata ya. Jadi dia harus berpindah dari satu state ke state berikutnya. Jadi kalau saya dari state sekarang saya posisinya kecepatan angin 3, gitu ya. Saya bisa berpindah ke 1, saya bisa berpindah ke 2, saya bisa berpindah ke 4, atau saya bisa langsung berpindah ke off. Itu ya, bisa ya. Oke, ada yang mau tambahkan lagi? Contoh-contoh komputer yang mengimplementasikan digitalisasi. Ya, kalau printer berarti untuk mencetak ya. Dia otomata untuk mencetak. Selain mencetak, kalau dia PSC berarti ada juga otomata untuk apa? Melakukan scan, bisa ya. Otomata untuk melakukan scan juga ada. Otomata untuk melakukan copy. Melakukan copy juga bisa ya. Jadi kalau mesin PSC berarti dia bisa print, scan, copy. Gitu ya, kalau mesin printer. Nah, itu adalah sebuah konsep otomata yang diimplementasikan pada
mesin tersebut. Ya, berbeda kalau dengan komputer PC yang kita gunakan, personal komputer yang kita gunakan, berarti konsep otomatanya itu kompleks, banyak sekali ya. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Kita masih ada di otomata ya. Jadi ketika dia ada inputan yang diberikan ke mesin otomata tersebut, maka mesin otomata itu harus bisa dikenali apakah perintah ini diterima oleh mesin atau tidak, inputan ini diterima oleh mesin atau tidak, gitu ya. Kalau di AC ya tidak bisa AC terus kita kasih inputan untuk mencetak kertas, ya tidak bisa ya, karena otomatanya bukan untuk melakukan pencetakan kertas, gitu ya. Atau mesin AC tidak bisa kita berikan inputan untuk melakukan penyiraman, gitu ya. Kalau sampai kita nyalakan AC terus ada air yang menetes, ya kita anggap bahwa ini mesin otomatanya sudah bermasalah, gitu ya. Tidak diterima oleh mesin, instruksinya tidak diterima oleh mesin, malah dia mengeluarkan air, gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu kita sebut sebagai mesin otomata ya. Nah, kalau mesin otomata itu dipakai untuk bisa menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh aturan bahasa itu sendiri, gitu ya. Aturan bahasa nih, perintah itu sendiri, gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke implementasi mesinnya, implementasi perangkat kerasnya atau hardware-nya, kita masih berkutat dalam bagaimana membangun sebuah mesin otomata secara konsep, secara graf, gitu ya. Jadi di sini kalau kita bilang mesin otomata